Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada kesempatan kali ini pada kegiatan ngaji tafsir, yaitu tafsir Al-Jalalain. Surat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah surah Al-Baqarah ayat 24. Walamma ajazu, setelah mereka tidak mampu, andzalikah, menerima tantangan itu. Qala ta'ala, maka berfirman siapa Allah subhanahu wa ta'ala, fa illam taf'alu, maka jika kamu tidak mampu melakukan ma dzukirah, apa yang telah disebutkan, li'ajzikum, karena lemahnya kamu, walan taf'alu, dan kamu pasti tidak bakal melakukan atau mampu melakukan, dzalikah, tantangan itu, abadan, selamanya, lidzuhuri i'jazihi i'tiradun, karena tampaknya atau terlihatnya kemukjizatan Al-Quran. Fattaku, maka takutlah, bil imani billahi, dengan beriman kepada Allah, wa annahu, dan sesungguhnya Al-Quran, laisa min kalamil basyari, bukanlah perkataan manusia. An-naroh, kepada api, allati waquduhan nasu, yang kayu bakarnya adalah manusia, al-kuffaru, yang kafir, wal hijaratu, dan batu, ka'asnamihim, seperti berhala-berhala mereka, minha, dari batu, maksudnya terbuat dari batu, yakni maksudnya annaha, sesungguhnya api, mufarritul hiraratih, sangat panas, tattakidu, yang menyala, bima dzukirah, sebab apa yang telah disebutkan. Jadi api neraka di sini menyala karena kayu bakarnya adalah manusia atau batu. La kana di dunia, bukan seperti api dunia, seperti api yang kita lihat setiap hari, korek api misalkan, terus api yang menyala dalam api unggun atau api-api yang lain. Nah, itulah api dunia namanya. Tattakidu, yang menyala, bil hatabi wa nahwihi, sebab kayu bakar. Uiddat, disediakan apa api, huyiat, disediakan, lil kafirina, bagi orang-orang kafir, yu'adzibuna biha, yang mendustakan adanya api neraka. Jumlatun musta'nifatun, adalah kalimat yang mandiri. Uiddat di sini ada yang mengatakan termasuk kalimat yang mandiri, tidak ada hubungannya dengan sebelumnya. Tetapi ada yang bilang awhalun lazimatun, menjadi penjelas dari kalimat yang sebelumnya. Santri-santri semuanya, di sini ayat 24 dalam surah Al-Baqarah menjelaskan tentang kekalahan atau ketidakmampuannya orang kafir menerima tantangan yang diberikan oleh Tuhan melalui nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada ayat yang lalu, Nabi Muhammad menantang orang kafir. Tantangan di sini maksudnya adalah sebagai bentuk pembuktian bahwa perkataan mereka orang kafir di sini tidak benar.
Orang kafir di sini mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan manusia, termasuk perkataannya Muhammad. Artinya Al-Quran menurut mereka dibuat oleh Muhammad. Mereka menuduh. Loh kok bisa? Karena dalam pandangan mereka Al-Quran ini disampaikan oleh siapa? Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan, the messenger of God. Tetapi pada kenyataannya Al-Quran tidak begitu. Al-Quran adalah kalam Tuhan. Mereka tidak membenarkan. Wah, kata siapa ini? Muhammad kayaknya hanya mengada-ada, hanya membual bohongan, sok pintar dan lain sebagainya. Pokoknya mereka nuduh yang macam-macam, termasuk Al-Quran dituduh buatan Muhammad. Jangankan mereka, Nabi Muhammad sendiri yang sudah nabi, diberi amanah oleh Tuhan untuk menyampaikan Al-Quran, tidak mampu membuat Al-Quran, Nabi Muhammad. Apalagi mereka orang-orang kafir. Akhirnya bagaimana? Ketika mereka disuruh atau ditantang untuk membuat satu surah, tidak lebih dari satu surah. Al-Quran kan surahnya banyak kan ya. Buat satu surah aja yang kriterianya bisa menyamai Al-Quran. Yang pertama, kaya belawah. Sudah saya jelaskan kemarin, Al-Quran tidak terang-terangan di dalam menyampaikan sesuatu, jadi halus sekali. Misalkan ingin menyampaikan masalah kebebasan seksual di dalam rumah tangga, faktu harsakum anna syi'tum, tanami ladangmu dari manapun kamu suka. Suka lo dari sini, monggo. Suka lo dari ini, monggo. Suka lo dari depan, monggo aja. Dari belakang, monggo. Al-Quran tidak terang-terangan, tidak langsung mengatakan bagi umat Islam dan seluruh manusia yang mau melakukan hubungan intim, monggo dari depan atau dari belakang atau dari samping. Enggak. Ini kan terlalu vulgar kan ya? Vulgar kan? Al-Quran tidak begitu. Al-Quran menyampaikannya dengan bahasa yang sangat puitis, sangat halus, indah. Yang kedua kriterianya yang bisa disebut menyamai Al-Quran adalah husnun nadhmi, memiliki susunan yang indah. Contoh, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Sama-sama berakhiran D. Indah sekali. Coba balik. Qul ahadu Allah. Asik enggak? Enggak asik. Kedengarannya udah bikin telinga enggak enak. Coba lagi dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Balik. Lillahil hamdu Rabbil Alamin. Maknanya sama. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Lillahil hamdu Rabbil Alamin. Sama maknanya. Tapi kedengarannya enak enggak? Enggak enak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu iyyaka wa nasta'in iyyaka. Enak enggak? Enggak enak. Bikin perut mulas, bikin telinga mau bocor ini. Nah, inilah keindahan Al-Quran. Yang ketiga kriterianya yang bisa disebut menyamai Al-Quran adalah al-ikhbaru anil ghaibi, bisa menginformasikan sesuatu yang gaib, peristiwa yang belum bisa dijangkau oleh manusia, atau peristiwa yang bakal terjadi di masa depan. Contoh tentang masalah kiamat. Sampean tahu kiamat kira-kira dapat informasi dari mana? Al-Quran.
emang dari bapak sampean? Oh kemarin bapak aku bilang kiamat ada. Oh itu dengar dari Al-Quran? Enggak, dari bapak aku. Kutat sekali kamu itu. Dari Al-Quran. Tidak ada kitab yang lain selain Al-Quran yang menginformasikan terjadinya hari kiamat nanti. Kapan pak terjadinya hari kiamat? Ya nggak bisa dikasih bocoran lah. Loh kenapa pak? Kan biar enak. Bukan enak, itu malah takut. Contoh, Tuhan bilang kepada seluruh manusia, kiamat akan terjadi besok. Ripin dek remah dah. Kok belum mabine? Stres. Nah, itulah kriteria yang bisa disebut menyamai Al-Quran. Terus kriteria yang lain, Al-Quran di sini masing-masing suratnya memiliki minimal paling sedikit 3 ayat. Coba cek dalam surat At-Takasur. Ayatnya berapa? 3. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 kan? Nah, tar. Bukan avatar. Asik kan? Nah, gitu. Jadi itulah Al-Quran, indah sekali. Makanya keindahan membaca, memahami, apalagi mendengarkan Al-Quran bisa memberikan atau membukakan pintu hidayah bagi manusia. Ada seorang ulama besar namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad di sini adalah gurunya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i di sini adalah ulama yang pendapat-pendapatnya digunakan oleh kita, atau lebih umum adalah orang-orang Indonesia. Fudail bin Iyad di sini yang jadi gurunya Imam Asy-Syafi'i sebelum jadi ulama, dulunya jadi ketuanya perampok. Ketua perampok dulu. Akhirnya Fudail bin Iyad di sini bertobat setelah mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca atau yang dilantunkan oleh orang yang mau dicuri. Karena orang kafir tidak bisa menerima tantangan yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Akhirnya gimana? Kata Tuhan, fattakun nar, takutlah kepada api neraka. Ini sudah lampu merah. Kalau masih dikasih tantangan di sini masih lampu kuning. Mereka boleh menolak, boleh tidak. Tetapi ketika lampu merah ini, fattakun nar, mereka harus benar-benar menerima. Mereka sudah tidak mampu menerima tantangan orang kafir ini. Jadi kamu harus beriman kepada Allah dengan cara kamu membenarkan Al-Quran. Jika kamu tetap kekeh menolak kebenaran Al-Quran, otentisitas Al-Quran, maka kamu akan uiddat lil kafirin. Kamu akan disediakan api neraka yang kayunya ini adalah manusia. Bayangkan, kayunya manusia. Kalau api dunia kayunya adalah kayu bakar kan? Biasanya kalau dulu ketika bapak-bapak sampean mondok, itu kan masaknya bukan pakai magicom, bukan pakai kompor, tapi pakai kayu bakar. Atau misalkan naik gunung, berkemah di atas gunung, buat api unggun, itu kan buat dari apa? Kayu bakar. Tapi kalau di neraka nanti kayunya bukan kayu bakar, tapi kayunya adalah manusia dan Tuhan yang mereka sembah. Apa? Patung-patung itu. Oh, berarti orang Hindu, orang Buddha kan nyembah patung ya. Berarti mereka patungnya nanti dibakar juga bareng mereka. Ya, itu wallahu a'lam. Artinya kalau bagi saya tidak usah menjelek-jelekkan mereka, tidak usah mencari kesalahan mereka. Kenapa? Karena mereka memiliki keimanan yang berbeda atau tersendiri.
memang mereka sama-sama mempercayai keesaan Tuhan. Sudah saya jelaskan pada minggu-minggu yang kemarin bahwa orang yang agamanya di luar Islam sama-sama mengesahkan Tuhan, sama-sama bertauhid, percaya kepada satu Tuhan, tapi syariatnya berbeda. Kalau kita lewat jalan yang kanan, mungkin mereka lewat jalan depan atau lewat jalan kiri. Sama-sama nyampe, tapi jalannya berbeda. Oh, berarti saya boleh Pak ikut jalan mereka. Ya monggo aja kalau kamu mau. Tapi kalau bagi saya tetap Islam.